Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Isma Ramadhani dari kelas 11 IPA 1 absen 8. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis. Sebelum itu, sedikit saya jelaskan tentang difusi dan osmosis. Apakah teman-teman sudah tahu tentang pengertiannya? Sedikit saya jelaskan, difusi adalah proses bergeraknya atau perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Nah, itu dilakukan secara spontan gitu. Jadi difusi akan terus terjadi sehingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan setimbang, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perpindahan konsentrasi. Jadi, dalam proses difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya. Kemudian pengertian dari osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi yang rendah melewati membran, yaitu membran semi permeabel, sampai kondisi setimbangan telah tercapai. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikumnya adalah bahan pada proses difusi, 2 kantong teh celup, air dingin, kemudian air hangat, dan juga gelas. Dan bahan-bahan untuk proses osmosis adalah ada gelas, kemudian kentang, air, dan garam dapur. Langsung saja kita lihat seperti apa praktikumnya. Untuk praktikum difusi, yang bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air biasa, air panas, dan juga 2 buah kantong teh. Pertama, kita masukkan kantong tehnya ke air biasa, kemudian ke air yang panas. Kita tunggu kurang lebih 15 menit. Kita analisis apakah ada perbedaan di antara air yang biasa dengan air yang panas. Kita tunggu. Ya, setelah 15 menit dapat kita lihat perbedaannya. Wow, sangat jauh berbeda ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu itu sangat mempengaruhi proses difusi. Suhu itu sangat mempengaruhi terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Kita lihat ini yang teh celup yang dicelupkan ke air panas itu warnanya lebih gelap dan lebih pekat ketimbang teh celup yang dicelupkan ke air yang dingin, ke air yang biasa gitu ya. Jadi semakin tinggi suatu suhu, maka proses difusinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suatu suhu, maka proses difusinya pun semakin lambat. Untuk praktikum osmosis yang dibutuhkan adalah air biasa, kemudian air garam, 2 buah kentang yang ukurannya sama, sendok, dan juga garam dapur. Untuk yang ini, yang sudah dilabel di air garam, kita kasih garam dapurnya. Kemudian diaduk sampai rata ya teman-teman. Ya, kurang lebih ini sudah rata. Kemudian 2 buah kentang ini dimasukkan ke air biasa dan juga ke air garam. Kita tunggu kurang lebih 30 menit. Lalu kita analisis apakah ada perbedaannya. Kita tunggu ya. Nah, ini adalah proses osmosis yang sudah ditunggu kurang lebih 30 menit.
Kita lihat perbedaannya. Ini adalah kentang yang sudah direndam di air biasa, sedangkan ini kentang yang sudah direndam di air garam. Kita lihat perbedaannya ya. Ternyata perbedaannya tuh cukup signifikan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kentang yang direndam di air garam itu mengalami penyusutan. Hal ini terjadi karena di sekeliling kentang itu mengandung zat H2O. Nah, zat itu kandungannya lebih sedikit ketimbang di dalam kentangnya, sehingga si kentang itu harus mengeluarkan kandungan H2O-nya. Nah, makanya si kentang itu mengalami penyusutan seperti ini. Ya, perbedaannya sangat beda. Ini sangat beda loh ya. Dari tebalnya, ukurannya besar kecil ya. Panjangnya pun berbeda, dan juga teksturnya teman-teman. Ini yang direndam air garam tuh teksturnya menjadi lunak, lembek seperti ini, sedangkan yang direndam di air biasa itu masih keras. Ini masih keras, jadi jauh berbeda gitu. Nah, sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Banyak kesalahannya, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.